Hindun Zakiah, sarjana agama, lahir di Ciamis, Jawa Barat, 20 Juni 1969. Adalah istri dari Haji A.M. Mahrus Hanafi, sarjana agama. Mereka memiliki satu orang putra bernama Ahmad Daniel Munaya. Keluarga tersebut beralamat di Wonokromo 1 RT 01, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hindun Zakiah adalah alumni dari 3 pondok pesantren ternama, yaitu Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Al Munawir Komplek Ki Krapyak Yogyakarta, dan pesantren Darul Quran Al Imam Wonokromo, Pleret, Bantul. Ia juga alumnus Fakultas Usluhuddin jurusan Tafsir Hadis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai penyuluh agama Islam non-PNS, ia ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ketugasannya meliputi 1 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 47 dusun. Dalam menjalankan ketugasannya sebagai penyuluh agama Islam non-PNS, ia mempunyai 12 majelis taklim binaan yang tersebar di wilayah Kecamatan Pleret dengan jumlah jamaah tidak kurang dari 700 orang, terdiri dari beragam usia, mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu muda, dan lansia. Ke-12 majelis taklim binaan tersebut adalah Majelis Taklim Tarbiyatun Nisa, Majelis Taklim Nur Hidayah, Majelis Taklim Langgar Ijo, Majelis Taklim Tolabul Ilmi, Majelis Taklim Dawis Aisyah, Majelis Taklim Al-Imam, Majelis Taklim Parmusnu, Majelis Taklim Selapanan Jumat Pon, Majelis Taklim Selapanan Jumat Pahing. Untuk memaksimalkan perannya sebagai penyuluh agama, selain aktif dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang memang menjadi tugasnya, ia juga aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Jam'iyah Mudarosatil Quran Lil Hafizo, Muslimat NU, PKK, Dasawisma, dan lain-lain. Selain memberi bimbingan baca tulis Al-Quran, sesuai spesialisasi bidang penyuluhan yang diambil, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran, Hindun Zakiah SAG juga memberikan kajian-kajian keagamaan, baik secara tematik maupun dengan mengkaji kitab-kitab karangan para salafus sholih yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak jarang ia juga mengisi kajian-kajian keagamaan di luar majelis taklim binaan dengan sasaran kebanyakan adalah para remaja milenial yang konsen pada pengembangan keilmuan. Ia juga pernah go internasional dengan beberapa kali mengisi kulwab atau kuliah WhatsApp di PCI Muslimat NU Jepang dengan tema Fikunisa dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Dalam menghadapi situasi pandemi yang belum juga berakhir hingga Juli 2021 ini, bimbingan dan penyuluhan kadang dilakukan secara virtual yang diberi nama Kajol atau kajian online, baik melalui Zoom Meeting, Google Meet, atau melalui WhatsApp Group, untuk memaksimalkan fungsi, peran, dan kiprahnya sebagai penyuluh di tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi jamaah. Ia menginisiasi ibu-ibu majelis taklim binaan untuk membentuk kelompok wanita tani atau KWT Safa Marwa dan kelompok pengelolaan sampah yang diberi nama Gerakan Sodakoh Sampah. Ini adalah kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam KWT, kelompok wanita tani Safa Marwa, dalam kegiatannya mengelola sampah yang dilakukan setiap hari Selasa. Adapun hasil dari penjualan sampah yang dia kelola dipilah-pilih adalah untuk banyak kegiatan sosial kemasyarakatan, ya, diantaranya untuk santunan yatim dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Sebagai bekal keterampilan mereka dalam mengelola, Hindun Zakiah memfasilitasi kelompok binaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Di antara pelatihan yang pernah dilakukan adalah pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan dan pelatihan pengolahan makanan dari bahan dasar ikan. Narasumber didatangkannya langsung dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kabupaten Bantul
Untuk pelatihan pengelolaan sampah, narasumber didatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan dari mahasiswa UNY, UAD, UTY yang pernah KKN di dusun tempat tinggalnya. Kegiatan kelompok wanita tani dikonsentrasikannya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan lahan sempit di sekitar rumah untuk ditanami berbagai jenis tanaman sayur, buah, dan tanaman obat keluarga atau toga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga. Adapun dalam kegiatan gerakan Sodakoh Sampah, pengelolaannya berprinsip pada 3 hal, yaitu reduce atau meminimalisir dan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, reuse atau menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, recycle yaitu mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Untuk pengelolaan sampah-sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dan didaur ulang, dijual ke lapak pembelian. Hasil dari penjualan sampah-sampah tersebut bisa menambah pemasukan atau income bagi ibu-ibu jamaah majelis taklim dan sebagian dikelola kelompok dan disalurkan atau ditasarufkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti santunan anak yatim, santunan jompo, santunan duafa, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan sebagian dikembangkan untuk modal usaha penjualan bahan pertanian seperti media tanam, pot-pot bunga, dan lain-lain. Dengan moto dan semboyan, dari sampah menjadi berkah, dengan model pengelolaan mandiri dari kita, oleh kita, untuk kita, yang dicanangkan oleh Hindun Zakiyah, membuat para kelompok pengelola Sodakoh Sampah menjadi lebih bersemangat dan mereka yakin apa yang dikerjakannya memberikan manfaat dan dampak positif bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Semoga apa yang dilakukannya dapat istiqomah dan memberikan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Tarbiyatun Nisa Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Mohon doa semoga tetap istiqomah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindun Zakiyah, penyuluh agama Islam non-PNS yang ditugaskan di KUA Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ketugasan saya meliputi 1 Kapanewon yang terdiri dari 5 kalurahan dan 47 padukuhan. Dalam menjalankan ketugasan saya selaku penyuluh, saya membina 12 majelis taklim dengan spesialisasi bidang penyuluhan, pemberantasan buta huruf Al-Quran, dan pembinaan keagamaan. Untuk memaksimalkan fungsi, peran, dan kiprah saya selaku penyuluh di tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi jamaah, bersama-sama jamaah majelis taklim, kami menggiatkan program Sodakoh Sampah dan program pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong di sekitar rumah untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman hortikultura dengan tujuan untuk ketahanan pangan para jamaah, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dari kegiatan ini kami berprinsip dari sampah menjadi berkah. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Maju bersama, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Jufri sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muyamman dan juga sekaligus sebagai koordinator penyuluh
fungsional di Kecamatan Pleret. Menyatakan bangga dan salut kepada Bu Hindun sebagai partner kerja kami, di mana posisi beliau sebagai penyuluh agama Islam honorer, kinerjanya luar biasa. Di samping memberikan pembinaan-pembinaan yang bersifat akademis, pengajian di mana-mana, juga memberikan pelatihan-pelatihan atau soft skill sebagai implementasi dari hal yang bersifat akademis. Para jamaah diberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka bisa mendukung meningkatkan ekonomi keluarga, dan juga pengajian-pengajian dalam rangka semakin memahami agama yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Naseh, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nyai Hindun Zakiyah Sarjana Agama Al-Hafidhoh selaku Koordinator Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Pleret atas pengabdian yang beliau berikan dengan penuh dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi, serta upayanya dalam memberikan pencerahan dan motivasi baik kepada kelompok jamaah binaan juga kepada teman seprofesi. Teriring doa, semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asyuri, Dukuh Padukuhan Wonokromo 1, Kalurahan Wonokromo, Kabupaten Pleret, Kabupaten Bantul, yang notabene adalah kepala wilayah di mana Ibu Hindun Zakiyah selaku penyuluh KUA Kabupaten Pleret berdomisili. Dengan ini menyatakan bahwa beliau dalam kesehariannya eksis dalam segala kegiatan yang intinya mensinergikan agamawan dengan kepemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mukirah, Jamaah Majelis Taklim Tarbiyatun Nisa bimbingan Ibu Hindun Zakiyah, mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dalam keagamaan dan berinisiatif membentuk kelompok pengelolaan sampah yang hasilnya adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pengelolaan tersebut asalnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria, salah satu jamaah Majelis Taklim Tarbiyatun Nisa, asuhan dari Ibu Hindun Zakiyah. Alhamdulillah, selama menjadi jamaah di Majelis Taklim Tarbiyatun Nisa, saya mendapatkan bimbingan, pembelajaran agama dari Ibu Hindun Zakiyah. Selain itu, Ibu Hindun Zakiyah juga mengajak kami dan warga sekitar untuk menggalakkan kegiatan sodakoh sampah, yang mana sodakoh sampah ini uangnya bisa untuk salah satu pemberdayaan yang kita gunakan untuk dana sosial bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Hanafi, Lurah Kalurahan Wonokromo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Ibu Hindun Zakiyah selaku penyuluh agama non-PNS yang telah memberikan pembinaan dan juga pendampingan terkait dengan keagamaan. Dan juga selain memberikan binaan terhadap keagamaan, Ibu Hindun juga melakukan pendampingan pemberdayaan bagi ibu-ibu di kelompok jamaah binaannya, yaitu berupa pendampingan pengelolaan sodakoh sampah.
selain peduli terhadap lingkungan, juga sedekah sampah ini bisa memberikan pendapatan bagi para ibu-ibu itu. Selain itu juga Ibu Hindun memberikan pendampingan terhadap kelompok wanita tani, ibu-ibu jamaah yang dibina untuk melakukan kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan di rumah ibu-ibu sendiri, sehingga melalui kelompok wanita tani itu ibu-ibu giat dalam ketahanan pangan dan juga peningkatan ekonomi. Saya kira demikian. Selamat Bu Hindun, sukses selalu memberikan pembinaan dan pendampingan di jamaah ibu-ibu.